Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Wazin MSI sebagai dosen mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang transaksi dan hukum bisnis syariah kontemporer sektor real, yaitu franchise atau warabala syariah dan multi-level marketing syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah. Sebelum memulai acara presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Muplika sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua ada Eis Audriasari sebagai pemateri yang kedua. Dan yang ketiga ada Iva Latifah sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan materi dari Saudari Muplika. Perkenalkan, nama saya Muplika dengan NIM 2114101009. Deskripsi mekanisme dan praktek forensis atau waralaba syariah dan multi-level marketing syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Mekanisme dan praktek forensis atau waralaba syariah serta multi-level marketing atau MLM syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS menitik beratkan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka. Berikut adalah deskripsi umum dari keduanya. Yang pertama itu multi-level marketing atau MLM syariah atau penjualan langsung yang berjenjang syariah atau PLBS. Forensis waralaba syariah. Di sini juga ada konsep forensis waralaba syariah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnisnya, mulai dari sumber daya manusia hingga produk atau layanan yang ditawarkan. Kepatuhan syariah memiliki waralaba harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis termasuk produksi, pemasaran, dan penjualan mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, haramnya produk-produk tertentu, dan transparansi dalam berbisnis. Pendidikan dan pelatihan memiliki waralaba biasanya memberikan pelantikan dan edukasi kepada para forensic tentang bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Di sini juga ada struktur MLM syariah atau PLBS syariah memiliki struktur penjualan yang berjenjang di mana anggota atau distributor di bawah mereka memperoleh komisi dari penjualan produk atau layanan. Kepatuhan syariah sama seperti waralaba syariah, MLM syariah juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kejujuran dalam berbisnis, dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Muplika yang telah membacakan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu akan disambung oleh pemateri yang kedua, yaitu Saudari Eis Audriasari. Fatwa DSN MUI KHS mengenai franchise atau waralaba syariah dan multi-level marketing syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah, biasa disingkat PLBS. Pertama, ada Fatwa DSN MUI tentang waralaba atau franchise syariah. Waralaba merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual. Dalam hukum Islam, hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Fatwa bahwa hak kekayaan intelektual dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil landasan sebagai berikut. Pertama, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan memakan harta orang lain secara batil atau tanpa hak dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Antara lain bunyinya, Hai
Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain bunyinya, barang siapa meninggalkan harta kekayaan, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga miskin, serahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada fatwa DSN MUI mengenai multi level marketing syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah, biasa disingkat PLBS. Multi level marketing syariah atau MLM syariah dalam fatwa DSN MUI nomor 75 DSN MUI nomor 7 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Dalam fatwa tersebut tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah, ada beberapa hal yang menjadi ketentuan sebagai penjualan langsung berjenjang syariah. Apabila memenuhi 12 ketentuan yang mana diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa. Yang kedua, barang jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, darar, zulm atau aniaya merugikan salah satu pihak dan maksiat. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga biaya yang berlebihan. Yang kelima, komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota itu harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Atau selanjutnya, yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha harus jelas jumlahnya. Ketika dilakukan transaksi atau akad sesuai dengan target penjualan barang dan jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan jasa. Yang kedelapan, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha tidak menimbulkan ighra atau daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Yang kesembilan, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Yang terakhir itu yang ke-10, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain sebagainya. Yang ke-11, ada setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya. Dan yang terakhir, tidak melakukan kegiatan money game. Baik, terima kasih kepada saudari Ois Audriasari yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang ketiga oleh saudari Iva Latifah.
Baik, materi selanjutnya yaitu regulasi pemerintah mengenai franchise atau waralaba syariah dan multi-level marketing syariah atau MLM syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah atau biasa disebut PLBS. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 75 DSN MUI /7 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Fatwa ini mengatur tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PLBS. Antara lain, yang pertama, ada produk yang diperdagangkan harus halal dan bermanfaat. Yang kedua, ada transaksi jual beli harus dilakukan secara real dan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Dan yang ketiga, ada sistem kompensasi harus adil dan transparan. Keempat, ada rekrutmen anggota tidak boleh dilakukan dengan cara yang menipu dan memaksa. Dan yang terakhir, ada informasi yang diberikan kepada anggota harus jelas dan lengkap. Yang kedua, ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 70/M/BAG/15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan waralaba di Indonesia termasuk waralaba syariah. Beberapa ketentuan penting dalam peraturan ini antara lain, yang pertama ada franchisor atau pemilik waralaba harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki produk atau jasa yang halal dan bermanfaat serta memiliki sistem bisnis yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya ada franchise atau penerima waralaba harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki modal yang cukup dan memiliki lokasi usaha yang strategis. Yang terakhir ada franchisor dan franchise harus membuat perjanjian waralaba yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Nah, selanjutnya ada peraturan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31/2018 tentang tata cara pemberian izin usaha penjualan langsung kosmetik. Baik, terima kasih kepada Saudari Iva Latifah yang telah membacakan materinya. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.